Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, dimanapun Anda berada, masih bersama Kang Guru. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih sekolah atau jurusan, dimana langkah ini bisa kalian lakukan setelah kalian mengambil PIN. Nah, tentunya bagaimana mengambil PIN kalian bisa tonton video saya sebelumnya. Ini khusus nanti siswa untuk SMA, SMK, PPDB siswa Jatim 2022. Oke, kita lanjut langsung saja. Saya akan menjelaskan secara sekilas macam-macam jalur PPDB Jatim 2022. Salah satunya itu afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi lomba, di mana ketiga jalur ini siswa hanya bisa memilih satu pilihan saja ya khusus ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya fokus akan menjelaskan tentang jalur yang nomor 4, yakni prestasi siswa, atau biasanya dikenal dengan mengupload nilai rapot semester 1 dan semester 5. Ini paling banyak yang dipakai oleh siswa, sehingga ini akan saya fokuskan membahas tentang prestasi siswa. Oke, lanjut. Kita harus tahu bahwa pengambilan PIN oleh calon pendaftar itu tanggal 2 sampai 18 Juni. Jangan sampai kalian tuh ketinggalan atau di luar tanggal ini, sehingga kalian tidak bisa mendaftar ke sekolah selanjutnya. Dan pemerintah Jatim, Pemprov Jatim, Diknas Jatim menyediakan latihan pendaftaran, yakni tanggal 13 sampai 18 Juni itu. Jadi kalian bisa mencoba bagaimana cara mendaftar lewat online. Tentunya nanti setelah tanggal di atas 18 nanti kalian harus mendaftar secara serius. Artinya kalian sudah terbiasa bersimulasi bagaimana mendaftar PPDB Jatim menggunakan nilai rapot. Oke, sekarang saya fokus membahas prestasi siswa ya, prestasi nilai alias upload nilai dari semester 1 sampai semester 5, di mana ada beberapa yang perlu saya garis bawahi. Untuk jalur prestasi siswa, peserta didik dapat memilih paling banyak 3 sekolah ya, 3 sekolah ini khusus SMA, dengan ketentuan yaitu di dalam zona atau 2 di dalam zona, yang 1 di luar zona namun berbatasan ya. Ini yang perlu saya garis bawahi, maka ini saya lingkari merah, berbatasan. Beda dengan SMK, di mana SMK itu kalian bisa memilih 3 kompetensi keahlian dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda, baik dalam zona atau luar zona. Nah, ini bedanya dengan ini, zonanya berbatasan kalau untuk SMA ya. Kalau untuk SMK boleh di luar zona alias tidak berbatasan. Itu tidak masalah. Bedanya di sini antara SMA dan SMK. Ini pastikan kalian memahaminya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini contohnya ini khusus jenjang SMA ya. Misal kalian domisili Kabupaten Malang. Kemudian pilihan pertama di Malang, pilihan kedua di Malang, pilihan ketiga juga di Malang. Ketiga-tiganya dalam zona, namun sekolahnya berbeda. Nah, ini diperbolehkan. Nah, contohnya seperti ini. Dan tentunya kalian harus memikirkan di mana pilihan ketiga ini bisa dikatakan stratanya itu lebih rendah dibanding yang kedua, dan juga lebih rendah dibanding yang pertama. Ini tujuannya apa? Ketika kalian tidak diterima pilihan pertama, kalian masih bisa bersaing di pilihan kedua. Jika pilihan kedua tidak bisa, maka kalian masih bisa bersaing di pilihan 3. Kalau pilihannya itu dibalik, ini sekolah favoritnya itu taruh di belakang, sekolah yang mohon maaf artinya favoritnya kurang ditaruh di depan. Ketika kalian gagal di pilihan pertama, otomatis pilihan 2 dan 3 pasti gagal. Itu perlu dipertimbangkan. Dan tentunya untuk favorit SMA itu kalian sendiri yang tahu dan perlu juga untuk mencari tahu. Salah satunya contoh yang lain seperti ini. Ini tinggal di Kabupaten Malang. Pilihan pertama Malang, pilihan kedua Malang, pilihan ketiga Pasuruan. Ini adalah 2 dalam zona dan 1 luar zona. Nah, Pasuruan itu zona berbatasan dengan Malang, maka ini diperbolehkan ya, karena SMA harus
zonanya berbatasan. Jika tidak berbatasan maka tidak diperbolehkan. Perlu diingat ya. Nah, urutan bisa dibolak-balik ini ya. Yang penting 2 itu dalam zona, yang 1 luar zona. Urutan bisa dibolak-balik. Pilihan 1 tentunya menjadi prioritas utama. Lalu bagaimana jika hanya milih 1 atau 2 saja? Nah, itu juga diperbolehkan. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Kalian tinggal di Kabupaten Malang, pengennya ya sekolah di sini saja, SMA N1 Malang. Ya, yang kedua tidak memilih, yang ketiga tidak memilih, ini juga bisa. Atau pilihan 1 ada, pilihan 2 juga ada, pilihan 3 tidak ada, itu juga diperbolehkan. Tapi tentunya kan kalian harus mempertimbangkan peluang yang ada. Nah, selanjutnya ini di luar zona tapi juga hanya milih 1 atau 2. Nah, itu juga diperbolehkan. Yang penting jika ini SMA maka zonanya harus zona berbatasan dengan zona alamat domisili kalian. Oke, bisa dipahami bukan? Simpel sekali. Sedangkan selanjutnya, nah, bagaimana kalau satu sekolah beda jurusan? Nah, seperti ini. Kalian tinggal di Kabupaten Jombang. Pilihan pertama tentunya semuanya Kabupaten Jombang, sekolahnya juga sama, SMK N1 Jombang semuanya. Nah, ini jurusannya berbeda, ini juga diperbolehkan. Yang tidak boleh bagaimana? Sekolahnya sama, jurusannya sama. Nah, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, itu sama dengan milih 1 saja ya. Jadi tentukan pilihan kalian dan perlu hati-hati. Ini sekolah khusus SMK ya. Yang sebelumnya tadi SMA, ini khusus SMK, diperbolehkan memilih seperti ini. Oke, selanjutnya bagaimana? Sekarang beda sekolah, beda jurusan. Nah, bagaimana jika beda sekolah, beda jurusan? Tentunya boleh. Pilihan 1 Jombang, pilihan 2 Jombang, pilihan 3 Jombang. SMK-nya berbeda, jurusannya juga berbeda, tentu lebih boleh lagi karena tadi SMK-nya sama, jurusan berbeda saja bisa. Nah, ini tentunya masih dalam zona 3 dalam zona ya, sekolah ini boleh. Nah, sedangkan beda sekolah, jurusannya sama seperti ini. SMK 1 Jombang, SMK 1 Nggodo, SMK 1 Kabu. Nah, ini semuanya berada di Jombang, jurusannya sama. Ini juga tidak masalah, boleh-boleh saja asal sekolahnya berbeda. Dan juga kalian bisa menentukan pilihan seperti ini jika kalian ingin melanjutkan ke SMK. Nah, sedangkan yang selanjutnya adalah beda sekolah, jurusan sama namun luar zona. Contohnya kalian domisili Jombang, pilihan 1 Malang, pilihan 2 Malang, pilihan 3 Malang. Nah, ini semuanya di luar zona, tidak ada masalah. Ini juga bisa khusus SMK ya. Kalau SMA tidak boleh, harus 2 di dalam zona. Di Malang SMK 1 Pujon, SMK 1 Turen, SMK 1 Kepanjen, jurusannya pun berbeda-beda. Ini diperbolehkan untuk SMK. Bagaimana jika hanya milih 1 atau 2 saja? Boleh juga. Contohnya seperti ini milih 1 karena yakin akan masuk seperti di sini SMK N1 Jombang, milih 1 saja, lainnya tidak memilih. Nah, tentunya ini harus benar-benar di spekulasi kalian harus tepat ya, biar kalian tidak kecewa nanti ketika tidak diterima di pilihan pertama. Oke, bisa dipahami ya, simpel sekali untuk SMK ini. Nah, ini pun milih 1 juga boleh di luar zona ya, jadi pilih 1 saja, itu bisa di dalam zona saja, boleh juga di luar zona. Ini saya ingatkan kembali ya, sebelum melihat video ini tentunya kalian harus melakukan pengambilan PIN dulu pada tanggal 2 sampai 18 Juni tersebut ya. Bagaimana cara pengambilan PIN? Bisa lihat video saya tentang pengambilan PIN, sangat jelas sekali di situ. Oke, nah ini jalur-jalur untuk konfirmasi perpindah tugas, jalur prestasi, pendaftarannya 20 sampai 21 Juni ya. Sedangkan jalur yang saya jelaskan tadi untuk upload nilai rapot adalah ini ya, perlu digarisbawahi, diingat pendaftaran 25 sampai 26 Juni ya.
pendaftarannya pun ini lewat internet online ya. Penutupan 26 Juni ya, perlu diingat ini karena waktunya hanya 2 hari saja ya, dan 27 itu langsung diumumkan lewat online juga. Nah, ketika sudah diumumkan itulah kalian bisa mencetak bukti penerimaan oleh siswa. Di sini kalian bisa mencetak juga secara online. Itu nanti kalian bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Tentunya tahap berikutnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Supaya kalian tidak ketinggalan informasi dan video yang bermanfaat ini, kalian bisa subscribe. Dan juga ketika kalian bingung, kalian bisa ketik di kolom komentar, nanti akan saya jawab, dan semoga bisa memuaskan para penonton channel saya ini. Oke, saya doakan selalu kalian bisa diterima di sekolah pilihan kalian, dan tentunya selalu menjadi orang yang sukses, berguna, dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.